Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengertian globalisasi. Yang kedua, memahami konsep globalisasi. Ketiga, menganalisis dampak globalisasi. Keempat, mengembangkan perspektif global. Kelima, mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Keenam, memupuk kesadaran kritis dan etis. Yang ketujuh, mengetahui contoh-contoh kegiatan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian globalisasi, menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Globalisasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pesatnya pengembangan teknologi komunikasi, integrasi ekonomi dunia, perubahan politik dunia, berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Apakah globalisasi bisa dihindari? Globalisasi tidak dapat dihindari, karena pada dasarnya globalisasi merupakan proses yang alamiah. Bagaimana awal mulai terjadinya globalisasi? Munculnya globalisasi pada dasarnya diawali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut iptek telah memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Apa saja contoh globalisasi? Globalisasi terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politik dan hukum. Yang keempat, aspek kebudayaan. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatkan perekonomian negara. Ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Kelima, pariwisata berkembang. Dan yang keenam, keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, pendidikan semakin dikomersialkan. Kedua, pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Ketiga, kekuatan negara mengontrol pendidikan semakin melemah. Yang keempat, menurunnya kualitas moral siswa karena informasi yang didapatkan dari internet. Cara mengatasi dampak negatif globalisasi. Yang pertama, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Kedua, penguatan identitas budaya lokal. Ketiga, regulasi yang tepat. Keempat, cintai produk nasional. Yang kelima, dukung kreativitas lokal. Kesimpulannya, globalisasi mempercepat interaksi ekonomi, budaya, dan teknologi di seluruh dunia, memberikan manfaat seperti pertumbuhan ekonomi dan akses informasi, namun juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan sosial, homogenisasi budaya, dan kerusakan lingkungan. Globalisasi memerlukan upaya kolaboratif untuk memaksimalkan keuntungannya dan mengatasi dampaknya yang negatif. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain.